Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. And maybe you think that you can hide. I can smell your scent for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. But we get along when I'm inside you. You like a drug that's killing me. I cut you out entirely. But I get so high when I'm inside you. Yeah, you can start over, you can run free. You can find other fish in the sea. You can pretend it's meant to be, but you can't stay. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Ideologi itu berasal dari kata ideas dan logos. Ideas itu berarti gagasan atau konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Pengertian secara umumnya yaitu sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis pada bidang politik. Pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil. Mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Ciri-cirinya dari ideologi itu yang pertama mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup dan pedoman hidup. Fungsi ideologi sendiri yang pertama yaitu sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Dan yang kedua sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua. Yang ketiga sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat dan bangsa. Macam-macam ideologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ideologi terbuka dan yang kedua ideologi tertutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi terbuka. Ideologi terbuka yaitu ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar. Norma-norma sosial politiknya dapat disesuaikan dengan prinsip moral yang berkembang. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara a priori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat. Dan yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakat. Saya pemateri ketiga akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Namun di sini mencakup atau melingkupi sebuah perbedaan antara ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka yang pertama, pemikirannya selalu terbuka dan bersifat fleksibel. Jadi semua pendapat rakyat selalu tentang perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama yaitu ideologi terbuka. 1. Sistem pemikiran yang terbuka. 2. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat itu sendiri. 3. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologi sekelompok, melainkan hasil musyawarah orang. Yang keempat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri. 5. Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Yang keenam, isinya tidak bersifat operasional. Ia bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau perundangan lainnya. Yang ketujuh, milik seluruh rakyat sekaligus menjiwai ke dalam kepribadian masyarakat. Yang kedelapan, bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif, dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, perbedaan ideologi tertutup yaitu sistem pemikiran yang tertutup. Yang kedua, cenderung memaksakan mengambil nilai ideologi di luar masyarakat yang tidak sesuai dengan keyakinan pemikiran masyarakat
masyarakatnya. Yang ketiga, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perorangan atau sekelompok orang. 4. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara. Yang kelima, pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara. Yang keenam, isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Yang ketujuh, loyalitas ideologi yang kaku. 8. Ketaatan yang mutlak. Ada bahkan menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Yuk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.